Menilik mitos efek positif dari kucing kepada mental manusia, tim Ragam Kisah mengunjungi dokter hewan Ferry Firdaus. Ia merupakan di antara dokter hewan ternama di Kota Batam yang telah belasan tahun membuka praktek dan klinik bagi perawatan hewan. Kecikasannya bekerja dan keramahan pelayanan pekerjanya menjadikan kliniknya selalu ramai dan dipercaya banyak pencinta hewan. Bukan hanya menampung perawatan hewan bagi si nyawa 9, tetapi juga menerima perawatan untuk anjing hingga ke musang. Pada hari ini, tim Ragam Kisah berkesempatan menengok langsung penanganan Dr. Ferry kepada pasiennya. Jadi kalau tergantung ini ya kondisi. Jadi memang kalau untuk anak-anak yang pelihara ini bisa bermanfaat dalam hal empati terhadap makhluk hidup. Ya, jadi dia bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sesamanya pada akhirnya, karena ketika dia melihat hewan itu sakit, dia akan biasanya berbicara ke orang tuanya, "Ma, tolong bawa ke dokter hewan." Berarti dia sudah satu mewujudkan rasa tanggung jawab dia terhadap peliharaannya dia. Ya mungkin saya juga pernah beberapa mendengar ya terapi penyakit autis itu dengan menggunakan hewan peliharaan. Dan ini memang benar kejadiannya sih, di Indonesia juga saya pernah mendengar hal itu, mencoba untuk menggunakan hewan sebagai media untuk terapi, karena sekali lagi penyakit autis ini kan mereka biasanya kan berada pada dunianya sendiri, menggunakan makhluk lain, yaitu dengan menggunakan perantara media hewan. Ya yang tadi saya bilang bahwa ini bisa saja nanti yang dicari adalah interaksinya antara si humannya dengan si hewan tersebut. Bagaimana mereka berinteraksi, artinya ada beberapa faktor-faktor mungkin yang diajarkan di situ ya. Contohnya gerakan sensorik, gerakan motorik, itu kan juga bisa menggunakan media hewan ya gitu. Oke, jadi kalau kita berbicara terhindar dari penyakit, jadi ada dua nih, menjaga si hewan itu sendiri ya. Yang kedua, kita juga sebagai owner juga harus menghindari penyakit yang memang bisa ditularkan oleh si hewan ya. Ada beberapa penyakit pada kucing yang memang bisa ditularkan, seperti penyakit kulit skabies, penyakit jamur gitu ya, kemudian toksoplasma juga. Nah, kalau dalam kucing itu sendiri, itu dia ada penyakit yang sifatnya bisa mematikan tuh. Contohnya ketika kucing terkena infeksi virus, itu tingkat kematian tinggi sekali sampai dengan 100%. Jadi bagaimana tipsnya? Yang pertama, kita harus selalu ngecek kondisi hewan ya ke dokter hewan. Nanti dokter hewan akan menerangkan usaha pencegahan seperti melakukan vaksinasi secara terjadwal, kemudian bisa juga diberikan obat cacing secara terjadwal, pemberian obat kutu juga ya, pengecekan kulit berhubungan sama penyakit zoonosis yang ditularkan ke hewan tersebut. Nah, kemudian setelah kita rutin tuh ngecek ke hewannya, jangan lupa juga hewan ini juga wajib dimandikan per 7 hari ya, dimandikan untuk mengurangi kerontokan contohnya, kemudian untuk kontaminasi bakteri contohnya ya di bulu-bulunya seperti itu. Kemudian juga harus menjaga kebersihan yang saya bilang tadi. Jadi wajib menjaga kebersihan, baik kebersihan dari kucing itu sendiri dengan cara mandi, itu salah satu menjaga. Yang kedua, lingkungan dan peralatannya. Ketika itu terjaga, kemudian juga dengan pemberian makanan atau nutrisi yang baik, pada akhirnya hewan ini juga akan sehat. Yang terakhir, diusahakan harus berinteraksi dengan hewan kesayangan. Artinya ada sentuhan kita lah sebagai owner. Jangan kita punya hewan dibiarkan saja atau dimasukkan di dalam kandang gitu. Itu juga nggak sehat. Nggak sehatnya apa? Ya hewannya jadi stres. Ketika stres pasti penyakit bermunculan gitu ya, karena stres itu bisa menurunkan tingkat imunitas. Di situ nanti bisa terkena penyakit. Jadi ada interaksi antara manusianya dengan hewannya, berinteraksi, bermain segala macam. Jadi dia juga bisa bahagia, bisa senang gitu ya. Seperti itu sih untuk kalau kucing domestik dan rumahan. Sebenarnya kalau kucing domestik orang menyebutnya kucing lokal. Itu kan biasanya kalau kucing lokal Indonesia itu kan berbulu pendek ya. Jadi memang perawatannya sama aja sih sebenarnya. Mungkin kalau bulu pendek bisa dimandikan 2 minggu sekali. Tapi untuk kucing-kucing ras yang memang berbulu panjang itu biasanya seminggu sekali sih. Terus dimandikan, karena kalau tidak nanti bisa terjadi bulu kusut gitu ya. Bulu kusut atau bulu gimbal ini akan bahaya kalau dibiarkan, akan terjadi namanya penyakit kulit tuh nanti. Jadi ada penyakit jamurnya di sana ya, atau penyakit yang lainnya. Jadi itu aja sih. Untuk makanan juga biasa juga dibedakan tuh. Makanan untuk kucing berbulu pendek sama kucing berbulu
panjang itu juga dibedakan. Oke, jadi kalau kita istilahnya yang disampaikan tersebut, kita merescue ya, mengamankan kucing. Jadi memang kalau kita mengambil kucing atau merescue kucing, yang kita mesti perhatikan adalah boleh kucing dibawa ke rumah, tetapi pastikan bahwa jangan dulu digabungkan dengan kucing-kucing yang sehat, gitu ya. Kita tidak tahu apakah kucing ini membawa penyakit atau tidak, yang nanti bisa membahayakan kucing-kucing yang memang sudah sehat di rumah. Contohnya ketika kucing dibawa, ternyata dia terinfeksi penyakit virus panokopenia gitu ya. Ini kan virusnya nyebar lewat udara nih. Nah, nanti kalau yang di kucing di rumah tidak divaksin, ini akan tertular. Dan kalau si kucing yang ini akan mati, kemungkinan besar yang lain juga akan mati juga. Jadi sangat penting untuk istilahnya karantina tanda kutip. Jadi jangan digabungin dulu. Observasi selama 5 hari gitu ya, diberikan makanan yang bagus, dilihat kondisinya sehat, bahwa lebih bagus lagi dibawa cek ke dokter. Kalau kita punya kucing banyak, dipastikan dia ada virus apa tidak. Kalau dia tidak ada virus, boleh digabungkan di kucing di rumah gitu ya. Seperti itu sih. Jadi kalau habis rescue, observasi 2-3 hari, bawa cek ke dokter. Siapa tahu dia ada penyakit yang kita nggak tahu. Contohnya kutu telinga, atau dia ada kutu atau jamuran, nanti kan dokter yang mendiagnosa gitu. Penanganan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan perawatan masing-masing hewan. Kecanggihan teknologi yang mendukung klinik ini juga berkontribusi dalam masa pemulihan hewan. Iya, jadi kalau secara ilmiah kan ada benarnya. Sebenarnya bukan mitos sih. Jadi memelihara hewan itu memang bisa menurunkan tingkat stres ya. Ada beberapa hormon yang aktif gitu di manusia ketika dia menyalurkan suatu hobinya ya. Sebut saja hormon bahagia gitu di manusia itu. Antara lain ya ada hormon dopaminnya, ada serotoninnya, ada endorfinnya. Nah, ini hormon-hormon yang bisa memberikan rasa bahagia, rasa senang. Nah, jadi kesenangan manusia itu kan beda-beda ya. Nah, kebetulan ini ada istilahnya kita hobi terhadap atau sayang terhadap hewan. Nah, jadi hormon-hormon inilah yang bekerja sehingga bisa menimbulkan rasa bahagia. Contohnya ketika lagi beraktivitas atau pulang kerja, sibuk kerja, tiba-tiba ketemu dengan hewan peliharaan kesayangan. Nah, ini akan menimbulkan suatu efek bahagia. Stresnya akan hilang di situ. Statement yang mengatakan bahwa memelihara hewan itu bisa menurunkan tingkat stres pada manusia itu benar gitu. Ya, jadi memang ada tuh, memang ada benar bahwa kadang-kadang ada pet owner gitu ya yang memang dia curhat istilahnya ke hewan kesayangannya gitu ya. Nah, ini satu bentuk sikap dari si pet owner itu sendiri dalam rangka untuk mengeluarkan unek-unek sebagai katakanlah teman hidup lah yang bisa menyalurkan lewat hewan kesayangannya. Itu ada beberapa, memang ada yang memberi tanggapan kucingnya ya, ada juga yang biasa-biasa saja gitu. Yang penting bagi si owner adalah dia sudah merasa bahagia dengan menyampaikan apa yang dia sampaikan ke hewan kesayangannya. Mungkin menurut dia tempat saya berbagi yang paling nyaman adalah dengan hewan kesayangan saya dibandingkan dengan orang lain. Mungkin seperti itu sih. Ya, jadi sebenarnya memang ada beberapa penyakit yang memang ditularkan dari hewan ke manusia yang kita sebut zoonosis gitu ya. Kalau dalam hal ini berbicara tentang kehamilan berarti arahnya pada toxoplasma gitu ya. Nah, ini sejenis parasit memang yang ada di kucing. Dia ini sebenarnya ketika berada di dalam tubuh kucing, dia tidak memberikan gejala klinis, normal-normal saja. Tetapi ketika parasit darah ini sampai ke dalam tubuh manusia, nah itu akan berdampak. Contohnya akan terjadi hidrosepalus pada ibu yang sedang hamil. Kemudian juga bisa terjadi kemandulan. Ya, tapi tentu saja sebenarnya gampang banget bagaimana caranya kita biar terhindar dari penyakit tersebut gitu ya. Hanya cukup dengan menjaga kebersihan, baik kebersihan dari kucingnya maupun kebersihan dari lingkungan. Contohnya lingkungan itu adalah kandangnya, tempat makannya, cat litter boxnya. Jadi selama bersih 100% nggak akan ada tokso. Gitu ya. Jadi penting juga artinya membawa hewannya ke dokter hewan untuk selalu melakukan pengecekan secara rutin ya. Kalau mau dilakukan tes rapid juga untuk mengetahui bahwa kucing saya kena tokso apa enggak ya, itu bisa ke dokter hewan untuk melakukan cek rapid test. Itu 10 menit dia hasilnya keluar. Kita beberapa sudah melakukan hal itu di sini. Kalau kita narik garis kesimpulan, ketika kucing dirawat dengan baik, dengan bersih, dengan makanan yang baik juga pastinya hasilnya negatif toxoplasma gitu ya. Nah, selain kucing sebenarnya toxoplasma ini bukan hanya kucing
dari feses kotorannya ya. Jadi bukan dari bulunya. Dari kotorannya ada mengandung parasit ini, bisa juga dari makanan mentah. Lalapan gitu ya, kemudian lalapan sayuran ataupun sate setengah matang. Nah, makanya kenapa hindari pemberian makanan yang tidak masak ke hewan kesayangan. Jadi sebaiknya kalau mau memberikan itu harus dimasak. Tujuannya adalah untuk mematikan si parasit Toxoplasma tadi. Karena dengan pemanasan 100 derajat dia akan mati. Nah, untuk manusianya, untuk kitanya sebagai pet owner, satu menjaga kebersihan yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, setelah megang hewan kesayangan, biasanya kita mencuci tangan dengan sabun. Cuman itu aja udah mati juga dia parasitnya. Jadi cukup simpel sebenarnya gitu. Kucing terkenal dengan keletah manja yang mengasihkan ketenangan bagi sesiapa yang menyentuhnya. Telah disimpulkan, memelihara hewan termasuk kucing akan berefek kepada peredaan stres dan kebaikan mental manusia. Selain berimbas positif kepada keadaan emosi, ianya juga melatih kesabaran serta mengetuk kelembutan hati. Sudah menjadi lumrah kehidupan hewan seperti kucing senantiasa bergantung kepada manusia. Walau naluri kucing liar lebih suka berdikari sendiri, tetapi mereka maupun kucing rumahan masih membutuhkan belayan kasih sayang manusia menciptakan keindahan hubungan antara sesama makhluk ciptaan Tuhan.